Pada sana terus fidar sil awali, apa yang akan kita pelajari di pelajaran pertama sebenarnya cuman satu, tapi cabangnya banyak Bu ya. Cuman satu tapi cabangnya banyak. Jadi pembahasannya cuman satu tapi cabangnya banyak. Mm-mm. Yang ini adalah kita sebentar. Apa Bu judulnya itu? I'rabul asma'i wal af'ali. Nah, jadi nanti cabangnya apa saja isim yang termasuk mabni, macam-macam isim apa, kemudian pembagian isim itu apa, pembagian i'rab ya. Maksudnya macam-macam i'rab itu apa, pembagian i'rab itu apa, kemudian juga di kata kerja, apa saja kata kerja yang mabni, apa saja kata kerja yang mu'rab. Nah, kita udah belajar Bu ya, mabni dan mu'rab. Sudah belum, Bu? Halo? Mabni Ya, dan mu'rab. Nah, masih ingat gak? Apa artinya mabni, apa artinya mu'rab? Ini insya Allah karena ini pembahasan intinya di sini. Al-i'rab wal bina maksudnya mu'rab dan mabni. Ini kata mau lain aja ya, istilah lain. Apa artinya mu'rab? Coba disebutkan dari sekarang. Pakai bahasa hmm, Indonesia nggak apa-apa. Suatu kata yang akhirannya apa, ber- Bu? berubah-ubah Ustaz. Mm-mm. Yang akhirnya berubah-berubah karena kondisinya juga berubah. Atau karena pengaruhnya berubah-berubah. Nah, karena ada amil yang berubah, gitu ya. Hmm. Ada amilnya, karena ada amilnya. Tapi kalau mabni, gimana mabni? Tidak berubah Ustaz, tetap. Tetap ya. Tapi terkadang kata mabni itu bisa berubah jika apa? Ada yang tahu? Memang dia tetap walaupun amilnya ini berubah-berubah ya. Atau walaupun keadaannya itu berubah-berubah. Entah dia mansub, marfu, dia itu nggak pernah berubah-berubah akhirannya. Entah dia jadi fa'il, jadi maf'ul, jadi mubtada, jadi khobar. Memang dia nggak bisa berubah-berubah akhirannya. Tapi ada yang membuat dia berubah. Ini berlaku untuk isem dan harfun ya biasanya. Ada yang tahu, Bu? Gak ada yang tahu. Kan Tidak. biasanya man. Man itu kan kata tanya itu termasuk isem, Bu ya. Man bisa jadi mani. Nah, kan kita nggak mungkin merubah harokatnya jika hmm, apa keadaannya normal kan. Man fil baiti. Nah, keadaannya kan normal. Tapi kalau jika man ketemu sukun lagi, nah pasti ada yang diganti harokatnya, yaitu di kata man. Seperti itu. Sudah dipahami di sini? Insya Allah. Nah, jadi di sini man bisa jadi mani, ya. Ini terjadi karena apa? Eh, karena apa? Iltiqaus sakinain, ya. Lebih lebih umumnya adalah karena penyelarasan suatu kata. Jadi suatu lafat ya. Lafat ini ketemu lafat itu bisa berubah harokatnya gitu ya. Jadi bukan karena dia berubah keadaan irobnya bukan. Tapi kata yang mabni itu bisa berubah harokatnya karena penyelarasan suatu lafat. Baik. Pentum majamian. Nah, jadi Rahimani. penyelarasan saja. Jadi nggak berubah-berubah. Keadaan irobnya tuh nggak akan berubah. Akan tetapi yang bisa membuat berubah adalah karena apa tadi Bu? Penyelarasan suatu lafaz. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang mabni mu'rab? Hal min soal? Nggak ada ya? Al-i'rabu wal bina'u. Nah, jadi di sini pembahasan mu'rab dan mabni pada asma. Isem itu nggak melulu kata benda Bu ya. Tapi bisa isem isyarah, isem. Jadi penjelasannya lebih luas.
ya. Isem ini lebih luas. Nah, jadi intinya adalah isem itu kemarin udah kita bahas di awal semester 5 kalau nggak salah pembagian kalimah. Nah, jadi ada isem, fi'lun, dan harfun. Nah, maksudnya isem di sini apa, Bu? Ada yang masih ingat di semester kemarin? Lahu apa? Lahu ma'nan walaysa lahu zaman. Intinya satu kata itu bisa mempunyai makna. Nah, walaupun cuman berapa huruf? Dua huruf misalkan. Misalkan huruf domir ya sukun, satu huruf kan. Itu mempunyai makna, yaitu kepunyaanku kan. Nah, kita itu kan ya sukun. Ada satu kata yaitu ku. Ya kan? Jadi isem di situ walaupun berdiri sendiri itu sudah mempunyai makna. Kitabun udah punya makna. Hadza udah mempunyai makna ya kan yaitu ini. Ulai dan lain sebagainya. Jadi semua isem kalau berdiri sendiri itu mempunyai makna. Faham tuh macamnya? Tapi bedanya dengan kata kerja itu tidak mempunyai atau tidak terikat dengan waktu. Itu untuk isem. Tapi kalau untuk fi'lun, dia pasti terikat dengan waktu. Gitu ya. Nah, makanya di sini isem lebih luas. Bukan hanya nggak bisa kita artikan cuman kata benda ya. Nah, tapi dengan kata-kata yang lain seperti ismul isyarah, isem mausul, isem apalagi Bu? Domir dan lain sebagainya. Gitu ya. Intinya dia mempunyai makna walaupun berdiri sendiri. Kemudian alismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Nah, jadi i'rab ini dari kata mu'rab, albina dari kata mabni. Jadi ism itu ada yang berupa mu'rab dan berupa mabni. Mu'rab sudah kita ketahui semua seperti yang kita pelajari di awal pelajaran Durusul Lughah, kitabun, kolamun dan lain sebagainya itu adalah ism mu'rab. Nah, ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil nahwu al mudarisu marfu. Nah, kita perhatikan di kata al mudarisu ya. Ini udah kita bahas ya. Ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil. Ada yang tahu artinya? Ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil. Apa Bu Intan? Atau Bu Eka? Halo? Apa artinya? Cek cek. Suara saya jelas nggak? Ayo Bu Eka. Ustaz. Apa artinya? Ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil. Yang berubah akhirnya karena Sesuatu yang bisa berubah akhirannya ya. Akhiruhu berarti akhirannya disebabkan amil. Amil itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi perubahan ya. Contoh, misalkan kata kerja. Misalkan lam akul. Kemarin kita belajar di semester lalu. Lam akul. Lam ini adalah amil. Yang mana dia penyebab kata kerja madi itu mudhari menjadi sukun. Gitu ya. Kalau seandainya lam dihilangkan, maka ya aku lu dia tidak ada perubahan karena ada lam, ada amil yaitu lam maka menjadi sukun. Misalkan fil madarosati, amilnya mana Bu? Ada yang tahu? Amilnya mana? Fi. Fi, dia menyebabkan atau mempengaruhi kata setelahnya menjadi kasroh. Seandainya nggak ada fi, itu kan domah pada umumnya kan, al-madarosatu. Nah, dia berubah, ada pengaruhnya karena ada harfu jarfi fil madarosati. Baik. Itu yang dinamakan amil ya. Jadi ini dimaksud adalah amil. Baik. Fi itu yang kata lainnya adalah amil. Dia itu sebagai pengaruh kata setelahnya menjadi majrur. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya insya Allah ya. Nah, seperti di
dijelaskan di sini ja'al mudarrisu. Apa artinya ja'al mudarrisu? Telah datang guru. Kata kerjanya diakhirkan. Biasakan subjeknya didahulukan kalau mengartikan. Guru Pak telah guru datang. telah Sudah datang. Gitu ya. Marfu di sini yang dimaksud marfu apa? Yaitu di kata al mudarisu, karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu ya marfu ya. Fa'il itu marfu. Semuanya harus marfu. Semua fa'il ya maksud saya. Nah, kalimat selanjutnya sa'altul mudarisa. Nah, tadi al mudarisu itu nggak ada perubahan sama sekali. Memang aslinya kata mudarisun ya jadi al mudarisu kalau dikasih al itu pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau sudah berubah kalimat dia atau berubah keadaan i'rabnya yang tadinya dia keadaan apa? Kedudukannya adalah fa'il, sekarang kedudukannya menjadi objek atau maf'ul. Maka keadaan i'rabnya juga harus berubah. Ini kalau di sini amilnya mana, Bu? Amilnya mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu amilnya di mana? Sa'altul mudarisa. Mana amilnya? salah. Sa'ala sahih. Jadi kalau seandainya tidak ada sa'ala, ya kita katakan atau sa'altu. Ya udah al-mudarisu gitu kan. Kalau kita hilangkan yang namanya apa? Kata kerja. Nah, jadi amilnya di sini adalah kata kerjanya ya, yaitu sa'altu. Nah, baik. Dia berubah menjadi fathah kenapa, Bu? Karena dia berubah kedudukannya menjadi objek. Objek. Ya, objek itu harus mansub. Nah, sehingga mansub itu tanda harokatnya atau tanda akhirannya adalah fathah. Kemudian, sekarang berubah lagi menjadi kasroh. Salam tu alal mudarisi. Majrur ya. Apa artinya salam tu alal mudarisi? Ada yang tahu? Saya memberi Salam tu salam kepada kepada Pak Guru. Nah, apa yang terjadi dengan kata mudarisnya? Menjadi majrur. majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh harfu jar. Berarti amilnya siapa, Bu, di sini? Allah. Ala, sahih. Jadi yang pertama nggak ada amilnya. Memang kata bahasa Arab itu pada dasarnya itu adalah marfu. Jadi nggak ada amilnya, Bu ya. Nggak ada amilnya. Kalau mansub baru ada amilnya yaitu kata kerja sa'ala. Majrur amilnya adalah ala. Baik. Baik, ala naqran sematan. Karirul ba'di. Ja'al mudarrisu. Ayo. Ja'al mudarrisu. Naam, sa'altul mudarrisa. Ayo. Sa'altu Sa'altul mudarrisu. Salamtu 'alal mudarrisi. Ayo. sallamtu 'alal Alal mudarrisi. Nah, jadi di sini kesimpulannya juga ini adalah tanda akhirannya alamatul i'rab yang asli, semuanya yang asli. Nanti kita bahas juga ternyata ada tanda i'rab itu yang far'i. Nah, atau kita katakan far'iyah ya, alamatul i'rab al-far'iyah. Itu ada nanti insyaallah. Sekarang kita ke kata mabni. Ini kita fokus ke ism dulu ya. Pada dasarnya, ini penjelasan ya, saya teringat penjelasan dari teman saya ketika menjelaskan bahasa Arab. Jadi pada dasarnya semua kata bahasa Arab itu ism ya, kita eh, fokus ke ism. Ism itu eh, ternyata pada dasarnya adalah mu'rab ya. Pada dasarnya apa, Bu? Mu'rab. Seperti banyak sekali kata mu'rab ya, kolamun, kitabun dan lain sebagainya. Tetapi ada kata ism yang mabni, itu dikarenakan menyerupai harfun. Ya, biasanya ism itu minimal ada 3 huruf. Misal, walaupun ism ini ya ada 2 huruf ya, tapi ternyata
di kata isim yang mabni itu ada yang satu huruf. Nah, satu huruf ini kan menyerupai harfun, Bu ya. Nah, harfun itu semuanya apa, Bu? Mabni atau mu'rab? Harfun itu semuanya mabni atau mu'rab? Mabni. Menurut Nah, harfun itu semuanya mabni kan? Makanya kata benda atau isim yang mabni itu dia mabni dikarenakan menyerupai harfun. Seperti itu. Bentuk majamian. Pada dasarnya, saya ulangi ya, ism itu adalah mu'rab. Tetapi ada beberapa yang mabni itu dikarenakan apa? Menyerupai har harfun. Karena harfun itu semuanya adalah apa, Bu? Mabni. Mabni. Baik, sen. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke kata mabni ya. Baik. Wal mabni. Nah, kata mabni apa saja? Kayaknya ada 5 ya. Oh, ini cuma contoh-contoh saja ya. Wal mabni. Nah, ini contoh isim yang ketika mabni ya. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisa babil amil. Jadi sesuatu yang tidak berubah akhirannya eh walaupun ada amil gitu ya maksudnya. Walaupun ada amilnya. Ja'a haula'i. Coba dilihat ja'a haula'i. Apa artinya, Bu? Ja'a haula'i. Ada yang Mereka tahu telah artinya apa? datang. Mereka datang. Kok mereka saja? Kalau mereka saja nanti dikira domir, Bu. Ini kan haulai termasuk domir atau ismul isyarah? Haulai. Ismul isyarah. Nah, ismul isyarah berarti ismul isyarah harusnya apa, Bu? Masa mereka saja? Kalau mereka Oh, kan hum. Gimana, Bu? Harus ada kata tunjuknya yaitu kalau ini kan dekat berarti ini artinya mereka ini telah datang. Gitu, Bu ya? Nah, Mister. Bisa dipahami di sini? Kalau mereka saja itu seakan-akan seperti ismun domir ya, hum, jauh, mereka telah datang. Jadi pakainya jauh. Apa bedanya dengan jauh kalau mereka datang? Ya kan? Ja'a haula'i kalau kita artikan ini telah datang. Nah, ini ntar dikira cuma satu ya. Nanti dikira cuma satu. Karena ini jamak berarti kita kasih mereka. Mereka ini telah datang. Gitu ya. Jadi harus dua-duanya. Kalau ini saja kayaknya kurang tepat karena menandakan cuma satu ya. Cuma satu. Jadi makanya biar lebih jelas ditambahkan mereka. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Sa'al tuha ulai. Apa artinya, Bu? Sa'al tuha ulai. Ada yang tahu? saya bertanya kepada Mm-mm. mereka ini. Nah, saya bertanya kepada mereka ini. Ahsan, Bu. Yang terakhir. Salam tu ala haulai. Apa artinya? Saya memberi salam kepada mereka itu. Mereka ini. Mereka ini deh. Mereka ini tetap. Tetap ini ya. Karena semuanya haulai. Kalau itu berarti ulaika ya. Ala ulaika. Mereka itu. Baik, di sini tandanya, tanda akhirannya ada yang berubah nggak, Bu? Ja'a haulai, saltu haulai, salam tu ala haulai. Ada berubah nggak Nggak tanda ada. akhirannya? Tidak ada yang berubah. Berarti di sini adalah termasuk kata mabni. Nah, ismul isyarah berarti semuanya kata mabni ya, tapi ada pengecualian nanti insyaallah. Ja'a haulai, sa'altu ula haulai, salam tu ala haulai. Nah, cuman yang membedakan itu apa? Ja'a haulai. Ja'a haulai. Dia secara penempatan itu marfu karena dia sebagai fa'il fi mahali raf'in. Jadi nanti kita akan belajar macam pembagian-pembagian i'rab.
Ternyata pembagian i'rab itu nanti ada yang dohir, ada yang secara penempatan yang kita katakan kita sebut adalah mahalli, secara mahaliyah. Ada juga satu lagi takdiriyah, takdiri. Nah, jadi muqaddar. Jadi ada tanda harokatnya atau tanda akhirannya itu bersembunyi. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, kita di sini dicontohkan ja'a haula'i karena dia penempatannya sebagai fa'il maka kita katakan fi mahali raf'in. Nah, jadi dia seharusnya marfu. Seakan-akan seperti itu ya. Dia itu di tempat yang marfu karena dia sebagai fa'il. Kalau lebih lengkap lagi, secara lengkap lagi fi mahali raf'in fa'ilun. Nanti gitu. Sa'altu haula'i. Nah, sa'altu haula'i. Haula'i ini sebagai apa, Bu? Kedudukan Maf'ul. i'rabnya. Maf'ul. Nah, maf'ul itu seharusnya apa, Bu? Mansub. Mansub. Karena di sini mansubnya nggak kelihatan. Nah, secara penempatan saja kita i'rabkan fi mahalli nas bin maf'ulun bihi. Nanti kalau lebih lengkapnya gitu. Fi mahalli nas bin maf'ulun bihi. Dia itu penempatannya secara penempatan di yang mansub. Kenapa? Karena dia kedudukannya adalah objek atau maf'ulun bihi. Baik. Salam tu ala haulai. Nah, di sini kedudukannya kenapa? Karena kalau kita katakan setelah harfu jar itu pasti kata setelahnya dinamakan ismun majrur. Gitu, Bu ya. Jadi kedudukannya sebagai apa, Bu? Kalau ditanya setelah harfu jar sebagai apa? Ismun majrur. Karena dia mabni fi mahali jarin. Nah, jadi dia secara penempatannya saja karena majrurnya nggak kelihatan. Orang dia mansub ketika dia rofa, ketika dia nasab itu kan harokatnya tetap kasro kan, Bu. Nah, jadi kasro itu tidak dihasilkan dari ala. Nah, tidak dipengaruhi dari ala. Memang dia aslinya kasro. Makanya di sini tidak dikatakan ismun majrurun. Enggak. Tapi kita katakan fi mahali jarin. Dia hanya penempatannya saja. Gitu ya. Nah, dia penempatannya di jar. Ya. Fi mahali jarin. Dia penempatannya di dalam keadaan majrur. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi semua kata mabni, kalau kita i'rabkan, itu kita secara penempatannya saja. Dia itu tempatnya ketika nasab, atau ketika marfu, atau dia eh, keadaannya jar, gitu ya. Secara posisinya, atau secara penempatannya, seperti itu. Atau secara keadaannya, gitu ya. Fi mahali apa, fi mahali apa. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita bahas secara detail di macam-macam i'rab. Insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke berikut. Al-mu'rab wal mabni minal asma. Apa saja sih yang mu'rab di dalam kata benda? Al-asma al-mabni ya. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Arab ism ya, itu semuanya mu'rab kecuali al-asma kulha mu'rabah ma'adal fi'at al-atiyah. Silakan diharokati jika diperlukan. Al asma kulluha mu'rabatun ma'adal fi'ati al atiyah. Ma'adal fi'atu atau al fi'ati ya. Fi'ati ya al atiyata. Ma'adal fi'ati al atiyata. Jadi di sini semua ism itu seharusnya adalah mu'rab. Kecuali golongan-golongan berikut ini. Golongan-golongan. Fi'at itu diartikan kelompok atau golongan ya. Fi'atun. Yang pertama adalah domir atau dijamakkan menjadi ad-domair. Domir itu semuanya adalah apa? Kata yang mabni, entah dia mutasil atau munfasil. Ya, semua domir itu adalah mabni tanpa terkecuali. Semua domir itu tanpa terkecuali semuanya mabni, gitu Bu ya. Kemudian yang kedua
Asmaul isyarah. Asmaul isyarah itu apa saja? Yang mabni, hadza, hadhihi, dalika, ulaika, sama haulai. Ada pengecualiannya yang disebut di sini tidak lengkap Bu ya. Ini ada perwakilan saja yang disebut di sini. Kalau mau dilengkapi hadza, hadhihi, dalika, tilka, sama ulaika, haulai, udah itu aja. Yang lain adalah mu'rab. Mu'rab di sini ada hadani, hatani, sama danika, sama tanika. Danika sama tanika kita belum belajar. Insya Allah di semester 7 insya Allah. Gitu Bu ya. Jadi pengecualian kata ismul isyarah yang musanna. Ini pengecualian Bu. Jadi yang di sini adalah pengecualian. Mu'rabani ya, pengecualian. Jadi semua ismul isyarah itu mabni kecuali dua ini yang kita pelajari. Ya, dua saja yang kita pelajari. Walaupun aslinya ada empat. Gitu ya. Al-asma al-mausulah. Nah, semuanya mabni kecuali yang musanna. Jadi alladzi, allati, alladina sama allai ya yang sudah kita pelajari belum disebutkan di sini allai sama allati. Nah, yang mu'rab yang gimana? Jadi mu'rab ini pengecualian ini yang alladani sama allatani. Jadi pengecualiannya yang kita pelajari selama ini sampai saat ini adalah kata yang musanna Bu ya. Kata yang musanna seperti itu. Asmaul istifham. Asmaul istifham itu maksudnya apa, Bu? Kata tanya. Min aina, ma, mata, kaifa. Kemudian asmaul syarti. Man, ma, mahma, aina, ma, mata, haitsuma. Jadi asmaul syarti itu adalah termasuk ada waktu syarat ya, yang mana dia menjadikan kata kerja mudhari itu menjadi majzum. Nanti insya Allah kita pelajari di semester 7 juga ya. Asmaul syarat. Nah, insya Allah di semester 7. Ba'du dzuruf, sebagian dari dzaraf. Yang keenam, ada ida, ada al-an, haitsu, amsi, dzuruf. Ada hunaka juga ya. Ini belum tercantum. Hunaka itu juga dorfun. Ada juga al-af'al, asmaul af'al. Nah, asmaul af'al itu adalah isem yang mana dia itu bekerja. Isem yang mana dia maknanya seperti kata kerja. Amin itu isem tapi artinya istajib. Ufin itu atau dojar apa apa ya? Saya lupa ufin atau dojar kayak. Atau wajah. Ahi itu atau wajah ya. Saya kesakitan. Jadi ada yang ismul fi'lil madi, ada yang ismul fi'lil mudhari, ada yang ismul fi'lil amri. Ismul fi'lil amri contohnya amin, istajib. Ismul fi'lil madi contohnya hayhata, artinya ba'uda. Ismu fi'il mudhari ini ufin sama ahi. Artinya kalau ufin atau dojar, ahi atau wajah seperti itu. Itu Bu ya. Ini enggak ada artinya ya. Nanti saya share buku syarahnya yang lebih lengkap lagi. Insya Allah saya share ya. Mau nggak Bu buku syarahnya? Itu lebih lengkap. Mau Lebih Ustaz. lengkap. Mau, Ustaz. Kemudian, baik. Al-adat al-murakkabah. Masih ingat al-adat murakkabah itu apa? Di semester 3 ya. Di semester 3. Bilangan-bilangan yang belasan ya, murakkabah ya, yang terdiri dari beberapa tarkib atau susunan. Tarkib itu susunan ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah bilangan belasan 11 sampai 19. Tapi di sini ada pengecualian yaitu yang musanna juga, yaitu di angka 12. Ini pengecualian ya. Jadi semua angka belasan itu mabni kecuali angka 12. Ya, yang ini ya. Maksudnya yang juz al awalnya ya. Isna jadi isnai. Nanti bisa berubah-berubah dia. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah golongan-golongan isem yang mabni ya. Isem yang mabni. Ini dikatakan mabni kenapa? Karena menyerupai apa Bu tadi? Harfun gitu ya, man ya kan seakan-akan seperti harf kan, seperti kayak min kan. Min itu kan harf jar
Man, dia termasuk isem, bukan bukan harfun gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Bu, tentang al-asma al-mabniyah? Nggak ada ya, insya Allah ya. Nah, jadi ada beberapa yang mempunyai pengecualian. Apa saja, Bu, yang mempunyai pengecualian? Yang pertama adalah asmaul i isyarah. Yang kedua asmaul mausulah. Yang kedelapan, yang ketiga al-a'dad al-murakkabah. Coba, Bu, sebutkan pengecualian dari al-asma al-mausulah. Apa saja, Bu? Nah, saya ini aja. Saya hilangin biar adil. Coba sebutkan pengecualian dari asmaul mausulah. Ayo, Bu. Ad-domair. Mm-mm. Aladat mausulah. Isim Mm-mm. mausul. Alladzi. Yang pengecualian, yang bukan termasuk mabni, yang musanna, Bu, ya pastinya. Oh. Asmaul mausulah yang musanna itu apa saja, Bu? Alladaini sama Alladzani. allataini. Hmm. Allatani. Allatani. Naam, alladani. Duh, ada telepon lagi. Sebentar, Bu, ya. Baik. Selanjutnya, terus alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Nah, sebelum masuk ke sini, kita sebutkan bilangan belasan yang pengecualian, Bu. Bilangan belasan yang termasuk pengecualian yang mana, Bu? Angka berapa? Dari 11 sampai 19. Manakah yang termasuk pengecualian? Halo? Bu Weka dan Eh, Bu, Bu Intan. yang termasuk pengecualian. Hmm. Maksudnya gimana, Ustaz? Pengecualian. Jadi ada beberapa, cuman satu sih. 11. Yang bilangan bilangan belasan itu tidak termasuk yang mabni. Kok 11? Bukan 11. 12. eh yang termasuk pengecualian. Setelah 11, Bu, angkanya. Yaitu berapa? 13. 2. 12. 12. Nah, jadi angka 12 ini yang juz al-awal lah ya, yang isnanya saja. Kalau asyaronya itu dia mabni, tetap mabni. Atau yang mu'anasnya misalkan isnata, berarti isnatanya saja yang mabni. Kalau yang asyrota itu tetap mabni. Jadi pengecualiannya hanya di juz al-awal, mau yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Paham tuh jami'an? Kemudian asmaul isyarah ada yang pengecualian apa saja? Ada 4. Tapi yang disebutkan di sini ada 2. Coba pengecualiannya, Bu, ya, bukan yang termasuk isem mabni, tapi pengecualiannya yang tidak termasuk isem mabni. Apa? Hadani. Dia mu'rab. Dia mu'rab. Hadani sama Hadani. hatani, masya Allah. Tapi lebih lengkapnya ada 2 lagi yaitu tanika sama danika gitu, Bu, ya. Tanika dan danika. Baik. Alamatul i'rab al-asliyah. Nah, ini pembahasan terakhir, Bu, ya. Nanti kita akan lanjutkan pekan depan, insya Allah. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Silakan diharokati alamatul i'rabil al-asliyah tu wal far'iyah tu.
Jadi tanda-tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'i. Alamatul i'rab ala fil ismi. Nah, sekarang kita masih fokus yang isem, Bu ya. Masih bagian hamzah yaitu isem. Kita belum fokus ya sama sekali dengan fi'lun. Apalagi harfun. Harfun kita nggak bahas sama sekali karena pasti semuanya apa, Bu? Semuanya mabni. Jadi nggak dibahas sama sekali di sini dan dia tidak akan punya kedudukan i'rab. Gitu. Makanya di sini tidak bahas yang namanya harfun. Di sini kita akan bahas di pelajaran satu ini isem dan fi'lun. Karena kedua-duanya mempunyai i'rab dan kedua-duanya mempunyai kata yang mabni dan kata yang mu'rab. Jadi dibahas secara rinci di sini. Baik. Alamatul i'rab ala fil ismi. Tanda-tanda i'rab yang asli. Yang asli Bu ya di dalam isem. Ini tanda yang asli berarti ya kata-kata pada umumnya ya, yang nggak ada sama sekali cabang-cabangnya. Di sini ada 3, ad-dhammah, fathah, sama kasroh. Tandanya yang asli ada 3 ya. Nah, dhammah itu dalam keadaan apa, Bu? Ketika marfu atau Marfu. rofa. Biasanya keadaan ini itu biasanya ketika apa, Bu? Mubtada, khobar, fa'il, apalagi. Kita bahas marfu'at sekarang. Isem kana, khobaru inna, ya kan? Nah, itu semuanya marfu'. Kita belum belajar marfu'at, mansubat, dan majrurot. Kita belum belajar ya. Tapi kita tahu sebagian-sebagian yang mana kedudukan yang harus marfu gitu kan. Kedudukan mana yang harus marfu. Hanya sebagian. Kita baru belajar mubtada khobar dan fa'il Bu ya. Dan satu lagi biasanya terlupakan adalah khobaru inna. Khobaru inna kita terlupakan. Dan isem kana ya. Isem kana juga biasanya terlupakan. Baik. Fathah. Fathah itu biasanya kedudukannya sebagai apa, Bu? Apa? Keadaan irobnya apa dulu? Fathah itu ketika dalam keadaan irobnya apa? Mansub. Sub. Mansub. Nah, mansub ini kedudukannya apa saja? Apa yang termasuk mansubat? Ini paling banyak ya, mansubat itu paling banyak. Paling Maf'ul. banyak. Cuman yang kita pelajari hanya beberapa saja, yaitu maf'ulun bihi, isem inna ya, dan khobaru kana. Khobaru kana juga nggak kelihatan mansubnya kan. Nah, cuma 3 saja yang kita pelajari di sini. Tapi sebenarnya ada banyak. Ada tamyiz, ada hal, ada maf'ulun fihi, ada maf'ulun lahu, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya Bu ya. Yang mansub tapi yang kita pelajari baru 3. Maf'ulun bihi, terus isem inna, khobaru kana. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Ini adalah kedudukan ketika mansub. Makanya tandanya harus fathah kalau asli. Yang terakhir adalah kasroh. Kasroh ini hanya ada 2 ya. Semuanya sudah kita pelajari. Kasroh itu ke dalam keadaan apa, Bu? Majrur. Majrur. Nah, majrur ini biasanya kedudukannya apa saja? Ada 2 ya. Ismun majrur ketika didahului harfu jar. Satu lagi apa, Bu? Mudhof. Mudhofun ilaih. Nah, ini saja. Yang asli ini saja, Bu ya. Yang asli ini saja, hanya ada 2 saja yang keadaan i'rabnya itu majrur. Gak ada yang lain. Ya, hanya 2 saja. Mudah kan, Bu, kalau majrur? Nah, cuman ngafalin 2 saja. Selain itu, kalau nggak mansub atau marfu, itu udah pasti. Selain yang kita sebutkan tadi. Nah, wahia alamatu raf'i. Nah, jadi tanda ketika marfu doma itu, tanda ketika marfu, fathah ketika mansub, kasrah ketika majrur. Nah, wahia alamatul jari, wahia alamatul nas. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Karena ada beberapa yang belum ada biar murojaahnya atau melihat YouTube-nya nggak terlalu panjang ya. Baik. Semoga nanti di hari Sabtu bisa komplit ya, bisa lengkap.
Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba dulu.